Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. baik. Alhamdulillah baik. Pak Fadil, Pak Rafid, dan Bu Hana. Ini semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun kita berada hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebelum kita memulai bincang-bincang kita terkait sikap perilaku bela negara. Nah, saya sendiri Ramlah, salah satu peserta Latsar CPNS kelompok 3 gelombang ketiga angkatan 8 golongan 3 Universitas Sulawesi Barat. Nah, ada baiknya mungkin kita mulai perkenalan ya dengan para narasumber kita hari ini yang tidak asing lagi. Ini sudah hari ketiga ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dimulai dari Pak Fadil memperkenalkan diri dan instansinya. Kepada Pak Fadil saya perkenankan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Fadil Zidikram, biasa dipanggil Fadil, dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP Unsulbar. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kepada Pak Rafid, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Bu Ramlah. Perkenalkan, nama saya Rafid Mahful. Saya dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Ya, nah, terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Ana, saya persilahkan. Terima kasih banyak Ibu Ramlah. Perkenalkan, nama saya Nursya Managuna. Kami dari peserta Latsar gelombang ketiga angkatan 8 kelompok 3. Nah, kapasitasnya saya adalah dosen dari program studi pendidikan matematika. Terima kasih. Ya, jadi ini kita semua ini berasal dari instansi atau program studi yang berbeda ya, tetapi masih dalam satu naungan yaitu Universitas Sulawesi Barat. Ada yang dari teknik, ada yang dari matematika, dan saya sendiri dari pendidikan biologi. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kita akan sama-sama ya berdiskusi terkait aksi atau perilaku bela negara. Nah, seperti kita pahami bahwa bela negara ini penting karena sebagai tekad ya, tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, apapun jabatannya, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara. Tidak hanya kedaulatan, tetapi tentunya juga keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nah, ini ada 5 ya, seperti yang kita telah pelajari di materi MOOC. Ada 5 nilai-nilai bela negara yang penting untuk ditanamkan, baik dari cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima ini mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, pada hari ini kita mulai ya, saya perkenankan kepada Pak Fadil terlebih dahulu yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait nilai-nilai bela negara pada poin rela berkorban untuk bangsa
dan negara. Kepada Pak Fadil, saya perkenankan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi dalam merencanakan aksi bela negara atau sikap dan perilaku bela negara kita itu karena kebetulan salah satu indikatornya atau unsurnya itu rela berkorban untuk bangsa dan negara, maka rela berkorban ini bisa ditandai dengan kita yang menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kemampuan untuk kepentingan masyarakat serta kemajuan bangsa dan negara. Nah, salah satu aksi atau tindakan yang bisa kita lakukan yaitu menolong teman apabila membutuhkan bantuan. Ya tentu saja, namanya kita sebagai manusia ya, kalau betul-betul manusia itu, kalau ada orang yang minta tolong, otomatis kita membantu. Jangankan teman, orang asing pun, misal kalau kita ada yang diminta bantu, minta tolong, tunjukkan gimana arah jalannya, otomatis kita biasa bantu kan, belok ke sana, belok ke sini, lurus dulu, belok kanan. Kita harus menolong sesama, apalagi teman. Jadi menolong teman apabila membutuhkan bantuan. Nah, dari kalau kita pekerjaan mungkin kalau ada teman dosen yang minta tolong, mungkin minta tolong dulu digantikan ini atau minta tolong dulu karena mungkin dia belum paham analisis mungkin data, ada suatu analisis data yang kompleks dia tidak paham, jadi kita ajarkan agar dia bisa, bukan kita bantu kerjakan ya, tapi kita ajarkan sehingga dia bisa. Nah, itu untuk rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi ditandai dengan menolong teman apabila membutuhkan bantuan. Tapi dalam artian bukan cuma teman sebenarnya. Pokoknya ya sesama manusia. Tapi di sini perlu diingat bahwa menolong juga itu perlu lihat waktu dan keadaan. Jangan sampai kita menolong seseorang tapi melupakan diri kita sendiri. Jadi semisal kita membantu mengerjakan tugasnya teman, jangan sampai kita membantu mengerjakan tugasnya teman, tugasnya kita tidak dikerjakan. Jadi selesaikan dulu prioritas. Jadi tetap ada prioritas yang perlu perhatikan. Kemudian yang kedua yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, memiliki kemampuan awal bela negara ini sangat-sangat penting untuk kesiapsiagaan bela negara. Nah, ini bisa ditandai atau bisa kita lakukan dengan pertama olahraga yang teratur. Jadi pokoknya dalam 1 minggu itu kita harus ada bergerak lah olahraga. Kalau tidak kuat jogging, lari, bisa jalan. Saya itu selalu jalan di awal-awal. Kalau jarang olahraga pasti jalan dulu. Kalau 1 minggu sudah terbiasa jalan, kita bisa jogging. Nah, terus bisa ditingkatkan joggingnya, bisa mungkin ditambahkan dengan plank, sit up, push up, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menjaga pola makan. Ya, pola makan ini harus dijaga. Jangan terus-terus makanan gorengan berminyak, pagi gorengan, siang gorengan, sore gorengan, malam gorengan. Terus diselingi lagi dengan manisan, waduh. Kemudian makan juga sayur. Jadi pokoknya gizi seimbang lah. Kemudian yang ketiga itu melakukan general check up. Jadi ini ada kaitannya dengan kedua tadi. Jadi supaya kita tahu kondisi kita itu bagaimana. Agak turun mungkin ininya, atau mungkin agak tinggi tekanan darahnya, kolesterolnya mungkin agak lumayan di atas batas normal. Jadi kita perlu lebih berolahraga, perlu makan dijaga. Tapi general check up sini dalam artian tidak semata-mata kita melakukan olahraga atau menjaga pola makan itu hanya karena kita kesehatannya menurun. Tapi tetap perlu, mau itu kesehatan menurun, mau itu tetap sehat juga, tetap kita perlu olahraga. Karena kalau kita tidak olahraga dan jaga makan, maka otomatis kondisi tubuh akan turun sendiri. Saya kira seperti itu, Bu. Saya serahkan kembali ke Bu Ramlah. Ya, jadi 3 poin ya Pak, ini yang saya tangkap ini mengenai nilai bela negara yang dipaparkan oleh Pak Fadil. Ini saling tolong-menolong antar sesama ya Pak, tidak hanya
teman saja, tetapi tentunya masyarakat luas juga. Kemudian menjaga kesehatan jasmani, menjaga pola makan ya, membatasi untuk makan gorengan saja. Tentunya sayur-sayuran juga penting. Ini untuk tentunya meningkatkan produktivitas kerja nantinya. Iya, berpengaruh ke produktivitas kerja. Check up rutin sehingga bisa tetap terjaga kondisinya. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang lain mungkin ada tanggapan terkait nilai-nilai bela negara? Seperti kita ketahui bahwa selain yang dipaparkan dari Pak Fadil tadi, ada nilai sadar berbangsa dan bernegara. Nah, ini menurut Bu Ana, kira-kira bagaimana sih gambaran dari nilai sadar berbangsa dan bernegara? Kepada Bu Ana, saya persilakan. Terima kasih Bu Ramla atas kesempatan yang diberikan. Jadi seru sekali ya ketika kita berbicara tentang sikap dan perilaku bela negara, banyak sekali hal-hal di sekitar kita yang bisa kita berikan contoh. Nah, contoh konkretnya tadi Pak Fadil sudah menyebutkan beberapa keseharian kita yang terkait, dan untuk poin kedua yaitu terkait dengan sadar berbangsa dan bernegara, indikator yang harus kita penuhi di situ adalah bagaimana sih kita dapat menghargai keanekaragaman suku, budaya, agama, atau kepercayaan yang kita miliki. Nah, cara menghargai itu ada macam-macam caranya. Nah, yang pertama kita bisa dengan mengupayakan bagaimana mengingatkan teman yang sedang misalnya kita dalam situasi kerja, kita mengingatkan mereka bahwa ini sudah waktunya untuk ibadah. Bisa jadi seperti itu kalau dalam lingkungan kerja. Nah, selain itu kita juga bisa menghargai dengan cara tidak mengganggu ketika mereka sedang beribadah. Nah, itu contoh konkretnya dalam lingkup keseharian kita. Nah, kalau kita berbicara tentang kepercayaan agama, tentu kita dalam melakukan pekerjaan, kita akan menemukan orang dengan berbagai macam agama. Jadi ada perbedaan agama, kepercayaan, misalnya saya Islam, kemudian yang lain Kristen, dan sebagainya, maka kita harus menghargai pendapat mereka. Jadi bukan hanya misalnya ketika mengutarakan pendapat nih dalam rapat, kita tidak harus atau tidak boleh hanya mendengarkan pendapat dari sesama agama kita. Jadi kita harus menghargai juga pendapat yang berbeda agama dengan kita. Seperti itu. Nah, contoh konkret lain dalam hal aplikasi sikap dan perilaku sadar berbangsa dan bernegara, kita bisa lihat bagaimana sih misalnya dalam suatu pelatihan dasar CPNS ini ada beragam suku. Jadi misalnya saya suku Bugis, ada yang dari Makassar, ada suku Makassar, kemudian ada Mandar. Nah, kadang ketika kita berdiskusi, baik dalam ruang formal maupun informal, biasa tercetus bahasa daerah atau lokal masing-masing peserta. Nah, di situ kita harus menghargai mereka. Kita tidak boleh menegur, tapi kita harus malah bertanya, apa sih arti misalnya asi melawang atau apa sikapaya misalnya ya. Nah, kita tidak boleh menegur. Kita harus tahu apa sih artinya tadi bahasa daerah yang Anda sebutkan supaya komunikasi kita akan lancar ke depannya. Seperti itu. Nah, kemudian hal lain yang bisa kita terapkan adalah bagaimana kita mempelajari budaya mereka. Jadi bukan hanya budaya kita yang kita tahu, tapi juga kalau kita ingin beradaptasi dengan mereka, kita harus tahu apa sih budaya-budaya orang Bugis misalnya, atau apa budaya-budaya orang Mandar, karena kita pergi merantau ke daerah Mandar, makanya kita harus beradaptasi di situ. Apa sih budaya-budaya orang Mandar yang bisa kita adaptasi dalam kehidupan keseharian kita selama di daerah Majene misalnya. Nah, itu contoh-contohnya. Saya rasa kalau contoh lain misalnya kita bangga mengenakan misalnya baju bodo orang Bugis, atau baju orang Sunda misalnya, atau batik khas Jawa Pekalongan. Nah, itu semua contoh-contoh konkretnya, menghargai budaya orang lain
dan menghargai suku orang lain. Seperti itu. Saya rasa seperti itu Bu Ramlah. Jika ingin ditambahkan, silahkan. Ini sangat menarik ya Bu, ini mengenai nilai sadar berbangsa dan bernegara. Jadi kita kita dituntut dan sepatutnya menghargai keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Kita tahu bahwa memang Indonesia ini terdiri dari banyak pulau sehingga memang letak geografis yang berbeda ini sangat besar kemungkinannya untuk membentuk etnis yang sangat beragam. Kemudian saling menghargai dan menghormati tentunya keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Nah, selain sadar berbangsa dan bernegara, ada juga nilai tentang cinta tanah air. Nah, ini mungkin bisa Pak Rafid menjelaskan mengenai bagaimana sih ini cinta tanah air bisa kita terapkan di lingkungan sekitar kita. Kepada Pak Rafid, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Ramlah. Jadi kalau cinta tanah air ini sebenarnya salah satu nilai bela negara yang selalu kita pelajari, bahkan dari SD, dari taman kanak-kanak, bahkan kita tuh selalu diberi pelajaran atau dipraktekkan lah gimana cara kita cinta tanah air secara tidak langsung sebenarnya. Cuman terkadang kita berpikir itu kebiasaan itulah ya, perilaku kebiasaan itulah yang memang harus ditanamkan. Nah, saya ambil contoh saja nih, salah satu indikator sikap dan perilakunya. Misalnya indikator sikap dan perilakunya ini mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Ini kayaknya berat banget ya kalau kita berpikir nih lingkungan hidup. Padahal aksi nyatanya yang bisa kita lakukan di kegiatan sehari-hari kita ini itu sangat simpel sekali. Jadi misalnya contohnya adalah dengan menjaga kebersihan. Jadi dengan menjaga kebersihan itu sudah secara tidak langsung kita cinta tanah air, karena kita harus melihat sekitar kita, lingkungan kita bersih. Itu salah satu cara atau supaya di mention ya sama orang-orang yang bisa melihat. Bayangkan saja, misalnya kita mempertahankan menjaga kebersihan. Ambil contoh kasus kita kebersihan kos aja. Nah, kalau misalnya kos kita bersih, kos kita bisa jaganya dengan baik, maka otomatis kos kita akan didatangi itu sama teman-teman, oh ini kosnya bersih nih, didatangi untuk ini kan lagi, biasanya dibongkar lagi ya, tapi kan kita bersih ya, bisa gitu bikin ini lagi ya, kita bersihkan lagi, jadi enak dipandang gitu. Bahkan beberapa negara itu banyak yang terkenal karena kebersihan kotanya. Tuh, misalnya Jerman, dia dengan segala teknologinya, ya menjaga kebersihan mereka. Australia, jadi benar-benar ini salah satu indikator yang sebenarnya salah satu aksi yang simpel tapi bisa kita lakukan untuk menjaga tanah air, cinta tanah air kita ini. Ada lagi yang lain, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Ini kan sebenarnya kita dari dulu kita sering sekali diajar buanglah sampah pada tempatnya. Tapi kalau biasanya tidak sengaja kita anggap saya tidak sengaja main ini sampah terbuang keluar gitu. Jadi sebenarnya ini buang sampah salah satu contoh cinta tanah air. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Sering saya kita temukan itu kata-kata itu. Jadi mulai sekarang kita cobalah melakukan aksi ini dengan baik. Jadi kalaupun misalnya tidak ada tempat sampah, kita lihat kan biasanya salah satu kesulitan kita buang sampah pada tempatnya itu biasanya tidak ada tempat sampahnya. Misalnya kita pergi ke tempat pariwisata, wisata apa terus tidak ada tempat sampahnya, ya biasanya kita tumpuk saya sampahnya di situ, bagusnya di situ dia, tapi bisa dibuang ke sungai, wah itu menyebabkan lagi ini yang lain. Jadi kalau memang tidak ada tempat sampah, kantongi saja. Saya sempat belajar sama teman-teman Earth Hours. Mereka itu menggalang satu aktivitas yang membuang sampah pada tempatnya. Jadi sampah-sampah itu mereka kumpul, mereka taruh di dalam kantong. Nanti ketika ada tempat sampah baru mereka buang. Ini aksi kecil tapi dampaknya sangat bagus di lingkungan. Terus ada lagi biasanya yang teman-teman mahasiswa lakukan. Ya, kita kan
ini sama mahasiswa. Itu biasanya mahasiswa melakukan penanaman pohon atau memelihara pohon. Jadi dampaknya itu bagus banget. Jadi ini sekarang kita kan sering bencana tsunami ya. Nah, itu salah satu sebenarnya yang menahan mitigasi dari tsunami itu adalah pohon-pohon tadi ini. Jadi dia menahan agar hempasan air ke darat itu tidak terlalu keras atau tidak terlalu jauh. Jadi efeknya, dampaknya ke daratan tidak terlalu besar. Gitu. Bayangkan kalau misalnya kita lakukan ini secara terus-menerus, kegiatan mahasiswa kita misalnya dia menanam pohon. Sekarang nggak apa-apa dia menanam pohon saja, tapi yang dapat efeknya siapa? Dapat efeknya adalah nanti anak cucu mereka. Ini mereka, karena kan pohon tidak secepat itu untuk tumbuh. Jadi dengan memelihara itu, ini salah satu bentuk nilai bela negara kita untuk cinta tanah air. Sangat simpel dan bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Begitu, Bu Ramla. Ya, jadi sangat penting ini ya Pak, mengenai cinta tanah air. Ini ada beberapa poin yang saya catat dari pemaparan dari Pak Rafid. Ini kita harus ikut serta ya, menjaga kebersihan lingkungan, dimulai dari diri sendiri, misalnya di kos, di kontrakan, ataupun di rumah, kemudian menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, misalnya dengan pohon. Ini tentunya akan sangat menjaga lingkungan di tanah air kita. Nah, selain dari cinta tanah air, ada juga nilai-nilai ketiga, yaitu setia kepada Pancasila. Kita pahami bahwa Pancasila ini semenjak di tingkat SD, ya, ini hampir setiap Senin ini dilafalkan di lapangan upacara dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini di poin ini atau di indikator setia kepada Pancasila ini, kita meyakini ya Pancasila sebagai dasar negara, serta menjadikan Pancasila ini sebagai pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa dan negara, seperti kita pahami bahwa Indonesia ini negara yang majemuk, negara yang dibangun oleh kelompok yang beragam, suku yang beragam, agama juga yang beragam, sehingga memang perlu pedoman untuk bisa menyatukan persepsi dari berbagai macam pandangan dari golongan-golongan ini. Nah, misalnya di sila pertama ini ketuhanan yang Maha Esa, kita tahu di Indonesia ada agama Islam, agama Kristen, agama, bagaimana kita bisa saling menghargai, melakukan ibadah mereka setiap harinya. Itu salah satu contoh yang bisa kita aplikasikan atau aktualisasikan di kehidupan sehari-hari. Kemudian membuat komitmen belajar dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif untuk menjaga dan memelihara kekompakan antar umat beragama. Ini tentunya juga ya untuk menciptakan harmonisasi di antara keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang ingin disampaikan terkait nilai-nilai bela negara ini? Masih ada yang ingin disampaikan? Cukup. Jadi tadi ada 5 ya, ada 5 nilai-nilai bela negara. Ini yang pertama, ada 6 ya. Ada 6 mengenai sikap perilaku bela negara. Ini yang pertama tadi dari Pak Fadil, mengenai rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian memiliki kemampuan awal bela negara, serta semangat mewujudkan negara yang berdaulat. Nah, kemudian tadi ada Bu Ana juga, sadar berbangsa dan bernegara, cinta tanah air juga oleh Pak Rafid tadi, serta yang terakhir, setia kepada Pancasila. Nah, itu tadi, semoga
apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa memberikan banyak kepada para penonton YouTube yang setia mengikuti channel ASN Malakbi. Saya rasa cukup sekian. Tetap jaga kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan wahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh.